Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan memperkenalkan media pembelajaran kimia yang kita gunakan di sini media audiovisual PPT. Dengan materi kimia larutan elektrolit dan non-elektrolit, penurunan titik beku, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di sini saya akan memaparkan materi-materi apa saja yang akan dijelaskan dalam slide ini. Yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan kimia larutan. Yang kedua, mengetahui fungsi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, dapat membedakan larutan elektrolit kuat dan lemah serta larutan non-elektrolit. Yang keempat, mengetahui contoh-contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang terakhir, kita mengetahui penurunan titik beku larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian di sini ada peta konsep, nanti saja disesuaikan. Nah, yang pertama di sini apa sih larutan itu? Jadi dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Nah, zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau es solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya kita bertemu di apakah larutan bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang membentuk ion-ion ketika dilarutkan dalam air, menghasilkan larutan yang menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Beberapa macam larutan elektrolit yaitu berupa asam, basa kuat, dan garam. Yang tergolong elektrolit kuat, kali. Oke, baik, saya lanjut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. A. Larutan elektrolit kuat. Seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna pada persamaan reaksi. Ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan satu arah kanan ke kanan dengan harga derajat ionisasi adalah 1. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat pada rangkaian alat uji terbagi menjadi 4. Itu yang pertama, nyala lampu terang. Yang kedua, molekul netral pada larutan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Yang ketiga, gelembung gas banyak. Dan yang terakhir, menghasilkan banyak ion. B. Larutan elektrolit lemah. Pada elektrolit lemah, tidak semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi tidak sempurna, sehingga dalam larutannya hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Dalam persamaan reaksi, ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan panah dua arah atau bolak-balik dengan harga derajat ionisasi lebih dari 0 tetapi kurang dari 1. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah pada rangkaian alat uji terbagi menjadi 4. Itu yang
dan yang tergolong elektrolit lemah. Di sini terdapat asam lemah CH3COOH, HCN, H2CO3, H2S, basa lemah NH4OH, NiOH2, garam-garam yang sukar larut AgCl, CaCr4, PbI2. Ya, di sini juga terdapat larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang berupa molekul ketika dilarutkan dalam air menghasilkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dalam larutan atau lampu tidak menyala pada alat uji. Di sini juga terdapat tidak ada molekulnya yang terurai menjadi ion-ion, tidak terionisasi, sehingga dalam larutan tidak ada ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Dengan harga derajat ionisasi adalah 0, A sama dengan 0. Baik, di sini saya akan menunjukkan ciri-ciri larutan non-elektrolit pada rangkaian alat uji. Yang pertama, lampu tidak menyala, dengan netral dalam larutan banyak, dia tidak terdapat gelembung, 4, tidak ada molekulnya yang terurai menjadi ion-ion. Yang tergolong non-elektrolit, contoh larutan gula C12H22O11, etanol C2H5OH, urea CO NH2 kali 2, glukosa C6H12O6, isopropil alkohol C3H7OH, pentanol C5H11OH, heksadekanol C6H33OH, 1,2 etadienol C2H4OH2, 1,2,3 propatrienol C3H5OH3, 1,2,3,4 butatetraenol C4H6OH4. Tabel pengujian daya hantar listrik beberapa larutan. Yang pertama, larutan urea, nyala lampunya tidak ada. Yang di sini terdapat nyala lampunya tidak ada, terus gelembung gasnya tidak ada. Amonia, nyala lampunya tidak ada, terus gelembung gasnya ada. HCl, nyala lampunya ada, gelembung gasnya ada. Cuka, nyala lampunya tidak ada, gelembung gasnya ada. Air aki, nyala lampunya ada, gelembung gasnya ada. Alkohol, nyala lampunya tidak ada, gelembung gasnya tidak ada. Air laut, nyala lampunya ada, gelembung gasnya ada. H2S, nyala lampunya tidak ada, gelembung gasnya ada. Air kapur, nyala lampunya ada, ya gelembung gasnya ada. Glukosa, nyala lampunya tidak ada, gelembung gasnya tidak ada. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan peta konsep. Di sini ada peta konsep, yaitu tentang larutan terdiri atas dua, yaitu zat pelarut sama zat pelarut. Dinyatakan dengan konsentrasi mempengaruhi sifat koligatif larutan. Konsentrasi meliputi dari molaritas, maksimol, presentasi. Ini digunakan dalam larutan elektrolit, larutan non-elektrolit. Yang mempunyai sifat koligatif larutan terdiri atas penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, sama tekanan
Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada banyaknya jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Selanjutnya, 4 sifat koligatif yang berhubungan dengan larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, penurunan titik beku atau delta TF. Tiga, kenaikan titik tinggi atau delta TB. Keempat, tekanan osmotik. Selanjutnya, penurunan titik beku. Titik beku suatu zat cair adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap pelarut murninya. Selisih antara titik beku larutan dengan titik beku pelarut murninya disebut penurunan titik beku larutan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan satu larutan non-elektrolit. Besarnya fenomena titik beku pada larutan bergantung pada kemolarannya. Semakin besar kemolaran larutan, titik beku larutan semakin turun. Nah, keterangannya yaitu
salah. Ya baik, selanjutnya penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, membuat campuran pendingin sebagai beban pembuatan es putar. Kedua, membuat zat anti beku pada radiator mobil. Ketiga, mencair salju di jalan raya. Keempat, anti beku dalam tubuh hewan. Dan yang terakhir, menentukan massa molekul relatif. Ya, mungkin itu materi singkat dari kami. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum